pasukan mengangkat merendahkan. Nabi Pancasila tidak mengajarkan benci Allah. Tapi Pancasila mengajarkan apapun agamamu, siapapun Tuhanmu, siapapun nabimu, mari kita satu kesatuan, membangun bangsa ini, saling toleransi, saling tenggang rasa, itu yang benar. Bukan memfitnah, menghina Islam, bukan begitu cara juga. Mengelek-elek Nabi Muhammad, ya itu goblok namanya. Itu namanya menjelekkan Pancasila. Padahal Pancasila tidak mengajarkan seperti itu. Pancasila menjunjung toleransi yang tinggi. Tapi Pancasila tidak di bawah kendali agama manapun, termasuk Islam, walaupun Islam besar di sini di Indonesia, tapi Pancasila tidak dikendalikan oleh Islam. Tapi Islam ada di Pancasila, iya. Pancasila ada di Islam, iya. Nggak bisa dipungkiri karena the founding father, pendiri bangsa ini adalah mayoritas Muslim. Mereka yang mengusulkan. Sampai sayapnya itu semuanya di sisi ininya ada 5 lambang, 5 sila itu kan. Itu simbol-simbol semua. Ibda bil basmalah. Rukun Islam 5 itu. Yang 17 itu sholat 5 waktu. Sehari semalam jumlahnya 17. Jadi udah jelas Pancasila itu bagian Islam, Islam itu bagian dari Pancasila, nggak bisa dipisahkan. Tetapi Pancasila di bawah kendali Islam tidak juga. Pancasila berdiri sendiri. Dia ideologi tidak ada di agama manapun, tapi agama ada di Pancasila. Iya. Ibda. Ini harus dipahami nih. Ibda bil basmalah. Jadi kita harus cerdas. Tidak akan mungkin Pancasila mengajarkan kehinaan. Kita yang nggak pernah baca Pancasila, nggak pernah memahami butir 1 sampai sila 1 sampai sila kelima, ya. Sila pertama saja kalau dipecah ditafsirkan banyak sekali. Nah, kalau nggak pernah baca Pancasila ya jangan ngomong Pancasila, malu-maluin. Kalau mau bicara Pancasila itu minimal baca dulu di Pancasila itu. Sila pertama itu ditafsirkannya bagaimana, ada berapa butir, nah, itu dibaca dulu, kuasai dulu. Baru ngomong Pancasila, baru praktek Pancasila. Jangan mau kita dibodohi oleh siapapun, kita harus merdeka. Karena negara kita negara merdeka yang berdaulat penuh, melindungi setiap warga negaranya untuk menjunjung tinggi apa yang dia yakini. Sebagaimana dia meyakini agamanya, maka tidak boleh satu orang pun yang mengganggu keyakinan agama orang lain, siapapun dia. Mau dia anak polisi kayak, mau dia jenderal kayak, mau dia panglima kayak, nggak ada urusan. Makanya disinilah perlunya berilmu. Siapapun yang merasa tinggi ilmu di Indonesia ini, mau nggak kesal apa-apa. Tapi harus pahami, orang berilmu itu tahu aturan. Orang berilmu itu setidaknya membaca aturan. Orang berilmu itu mengerti kalau Indonesia ini berideologi Pancasila. Orang berilmu itu mengerti kalau aturan Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nggak ada yang sok-sokan, sok jago, sok berkuasa, sok hebat, sok pintar, nggak ada di Indonesia. Semuanya kembalikan kepada hukum. Kita kembali kepada hukum. Hukum Indonesia, Ibda. Ya, ini yang harus kita pertahankan di bangsa Indonesia ini. Tidak ada yang berkuasa di Indonesia ini. Bahkan presiden pun nggak berkuasa di Indonesia ini. Ya. Pahami itu. Undang-undang mengatur itu semua. Presiden nggak berkuasa penuh di Indonesia ini. Makanya ada legislatif. Legislatif nggak berkuasa di Indonesia ini. Makanya ada yudikatif. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini satu kesatuan yang memimpin Indonesia ini. Jadi nggak ada yang tumpang tindih. Mereka punya power sharing, semuanya punya kekuatan masing-masing. Yudikatif, eksekutif, legislatif itu punya kekuatan. DPR punya kekuatan, pemerintahan punya kekuatan, hukum punya kekuatan. Dan satu kesatuan, tidak ada yang lebih berat sebelah. Presiden tidak bisa memecat DPR seenaknya dan dia nggak punya kuasa untuk memecat DPR. DPR juga tidak bisa menggulingkan presiden seenaknya. Ada aturan mainnya, impeachment-nya ada aturan. Nah, dikembalikan kepada hukum. Hukum juga nggak bisa dijual beli. Walaupun ada yang berlaku itu hanya oknum saja. Tapi secara garis besar hukum Indonesia masih sehat-sehat saja kalau dikira. Nah, jadi jangan sampai ilmu apapun yang sudah diberikan Allah kepada kita lewat siapapun membuat kita takut menghadapi dunia ini. Kita diberikan ilmu oleh Allah agar kita tidak kembali tunduk kepada manusia.
Diberikan ilmu kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mampu memanage dirinya dan memanage orang-orang sekitarnya, sehingga dia tidak membodohi orang dan dia tidak bisa dibodohi oleh orang lain juga. Itulah fungsinya ilmu. Makanya orang-orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah daripada dengan orang yang tidak berilmu. Ibda bebas.